tari, dan kebetulan ibu saya juga seorang penari, pelatih tari, guru tari, dan juga adalah merupakan pendiri Sanggar Tari Khas Tarini. Dan beliau juga ikut andil dulu ketika proses pembuatan tari Labako. Ketika Labako pertama kali diciptakan, ibu saya juga terlibat di sana. Jika boleh tahu sejarah dari tari Labako sendiri ini bagaimana Mbak Nining di Jember? Jadi tari Labako ini diciptakan dulu sekitar tahun 1986 kalau enggak 87. Jadi pada saat itu memang di Jember belum mempunyai tari khas ataupun tari daerah untuk daerah Jember, karena memang di Jember pada saat itu masih belum ada seniman yang mumpuni untuk membuat sebuah tari khas daerah. Maka akhirnya kita sepakat untuk, bukan kita, maksudnya pendahulu kami sepakat untuk mengundang Bapak Bagong Kusudiarjo dari Yogyakarta untuk membantu menciptakan tari khas daerah Jember, tapi tetap dibantu oleh para seniman Jember. Jadi Pak Bagong pada saat itu berkolaborasi dengan seniman Jember untuk membuat tari Labako ini. Jadi tari Labako ini artinya adalah mengolah tembakau. Karena dijadikan tari, jadi disingkat menjadi Labako. Gitu. Jika boleh tahu dalam penyusunan ataupun pembentukan alunan dan juga gerakan dari tari Labako itu seperti apa Mbak Nining? Jadi awal itu memang seniman-seniman Jember itu sebelum membuat tari Labako ini, mereka mengajak Pak Bagong untuk survei di PTP yang ada di Jelbuk. Kalau nggak salah PTP 10 apa ya, kalau nggak salah itu yang di Jelbuk itu. Nah, jadi mengadakan observasi di sana untuk melihat bagaimana sih proses mulai tembakau itu mulai dipetik, kemudian diukur, disortir, dicuci, bahkan sampai tembakau itu untuk siap untuk dipasarkan. Apa bisa dikatakan bahwasanya gerakan tari yang ada di tari Labako ini terinspirasi dari serangkaian pertanian tembakau di Jember? Iya, betul. Jadi gerakan yang ada di gerakan tari Labako ini semuanya itu menggambarkan gerakan yang memang dilakukan oleh para petani tembakau itu. Jadi di tari Labako ini ada gerakan memetik, itu ada, gerakan mengukur daun tembakau itu juga ada, menyortir daun tembakau ada, mencuci pun juga ada. Jadi memang ini melambangkan kerjaan dari para petani tembakau itu. Oke, lalu dari tari Labako ini kan tadi sangat minim di awal pembentukan tari Labako sendiri. Nah, proses pelestarian dari tari Labako sendiri itu bagaimana Mbak Nining? Karena sejauh yang saya amati, per hari ini tari Labako itu ditampilkan hanya pada hari-hari besar ataupun kegiatan momentum tertentu begitu. Jadi kami beberapa seniman kita sudah berusaha untuk melestarikan dan memperkenalkan tari Labako ini kepada para siswa-siswi terutama yang ada di SD, SMP, SMA. Jadi kita sudah mencoba untuk memasuki sekolah-sekolah itu untuk memberikan pelatihan tari Labako. Di mana tindak lanjut dari pelatihan itu kita juga mengadakan lomba tari Labako untuk siswa-siswi tersebut. Jadi kita memang berusaha supaya tari Labako ini benar-benar membooming ke wilayah sekolah, terutama SMP SMA sih sasaran kita itu memang SMP SMA. Cuman saya lihat dari SD juga ternyata mereka tertarik juga untuk membawakan tari Labako, maka kita juga membuka pelatihan juga untuk anak-anak ataupun guru-guru pelatih tari di Jember. Kalau dari pemerintah sendiri, apakah ada kerjasama atau ada kerjasama dengan pemerintah, program pemerintah terkait pelestarian tari Labako sendiri? Kalau dulu pada saat bupati yang dahulu itu memang kita banyak sekali support dari pemerintah ya. Jadi memang pemerintah itu benar-benar membantu kita para seniman untuk melestarikan tarian ini. Tapi mungkin ke belakang ini karena mungkin memang
fokusnya itu yang harus ditangani juga banyak, jadi juga terpecah-pecah. Cuman alhamdulillah seniman-seniman di Jember itu sudah cukup kuat untuk bisa memperkenalkan tari Labako dan membawa tari Labako ini sampai keluar kota, bahkan bisa sampai ke mancanegara juga gitu. Tadi cukup menarik berkaitan dengan bahwasanya tari Labako ini terinspirasi dari serangkaian kegiatan pertanian tembakau di Jember. Namun mungkin bisa lebih dijelaskan secara mendetail terkait bagaimana keterkaitan antara tari Labako dan juga pertanian di Jember, khususnya pertanian tembakau. Jadi di Jember itu kan memang terkenal dengan produksi tembakonya, jadi sampai ke Jerman, Bremen. Jadi di PT Pejelbuk itu sendiri itu setiap tahun pasti ada tamu dari Bremen, dari Jerman itu yang memang khusus mendatangi PTP itu untuk mengadakan penelitian juga tentang tembakau itu. Jadi di situ setiap ada tamu dari luar negeri maka kita pasti diminta untuk mempersembahkan tarian pembukaan, yaitu tari Labako ini. Itu untuk memperkenalkan bahwa oh di Jember itu ada produk daun emas. Jadi tembakau itu di sini dikenalnya adalah daun emas. Jadi daun yang mahal gitu. Makanya bisa sampai diekspor ke luar negeri. Dan itu akan memicu supaya petani-petani Jember juga lebih semangat, lebih giat juga, karena ngopeni tembakau itu kan juga tidak gampang. Jadi memang harus benar-benar gigih berjuang untuk memperjuangkan apa yang menjadi kekayaan kota Jember ini. Berarti secara tersirat bahwasanya tari Labako ini menjadi salah satu bentuk untuk memperkenalkan dan juga mengajak masyarakat Jember untuk tetap melestarikan pertanian tembakau yang memang memiliki potensi yang cukup besar untuk perekonomian Jember. Iya, betul. Ya, dan juga tadi saya melihat bahwasanya sangat indah gerakan tari yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Hestari ini, dan pakaian mereka pun apakah ada makna tersendiri dari masing-masing elemen yang dipakai begitu? Iya, jadi tari Labako ini memiliki keunikan pakaian dan itu memang ada beberapa ornamen itu yang wajib dipakai pada saat menari Labako. Yang pertama itu adalah bendera. Jadi di atas kepala itu selain ada bunga, di situ ada bendera berwarna merah, kuning, hijau. Itu sebetulnya ketika di lapangan, di tempat mereka bekerja, sebetulnya pada saat itu, jadi kita kan mengacu kostum itu pada saat pembuatan awal. Jadi pada saat zaman tahun 1986 itu, jadi di sana itu setiap pekerjanya itu memakai bendera. Satu orang menggunakan satu bendera, dan bendera itu warnanya tidak sama masing-masing orang. Jadi misalnya ada yang menggunakan bendera berwarna merah, oh berarti dia tugasnya adalah mengukur daun. Maka petugas yang tugasnya mengukur daun, mereka akan semuanya memakai bendera berwarna merah. Misalnya nanti berwarna kuning, oh ini tugasnya mencuci. Yang bertugas mencuci semuanya berwarna kuning gitu. Tapi karena ini adalah sebuah tari, maka kita supaya terlihat lebih cantik, maka penarinya masing-masing diberikan 3 bendera, dijadikan satu. Itu untuk bendera, itu yang wajib ada. Kemudian yang wajib ada ornamen di tari Labako adalah celemek. Jadi celemek itu yang tadi di depan itu, di bawah perut. Nah itu kan ada tulisan A, terus BB. Nah itu maknanya adalah tiap-tiap tulisan itu merupakan jenis daun tembakau yang dibedakan berdasarkan ukuran atau lebarnya daun tembakau. Jadi misalnya, oh lek PD iki lebarnya sekian, besarnya sekian, seperti itu. Itu yang wajib ada di tari Labako. Kemudian sarung yang dipakai juga itu adalah sarung yang bergambarkan motif daun, terutama daun tembakau. Gitu. Itu yang wajib ada. Oke. Lalu tadi kan sempat disinggung bahwasannya tari Labako ini merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan dan juga mengajak masyarakat untuk tetap melestarikan pertanian tembakau. Nah, sejauh ini Mbak Ninim, dari dahulu yang tadi Mbak Ninim sebutkan dari sejarahnya hingga per hari ini,
bagaimana dampak dari tari Labako ini terhadap pertanian di Jember? Apakah memang tari Labako ini bisa menjadi salah satu jawaban untuk bisa tetap mengeksistensikan pertanian tembakau di Jember? Kalau menurut saya sih sepertinya bisa, karena saya pribadi terkadang saya itu memperkenalkan tari Labako kepada anak-anak didik saya itu tidak hanya sekedar di sanggar. Jadi tidak hanya sekedar ini tari Labako, gerakannya seperti ini, ABC, ABC. Kemudian filosofinya adalah seperti ini, tidak hanya seperti itu. Jadi kadang-kadang kami juga mengajak anak-anak itu, ayo kamu nggak kepingin beneran tahu sih gimana proses ketika kuli tembakau itu bekerja di lapangan. Jadi kami juga kadang-kadang itu mengajak, ayo kita sekarang main ke sana. Jadi anak-anak itu mereka kalau dia ingin ikutan terjun, maka saya akan mengizinkan dia untuk ikutan terjun gitu. Kadang kan anak-anak, saya kepingin mencoba untuk nyujen. Jadi nyujen itu yang mau dijemur itu kan ditusuk. Nah, saya pingin nyoba nyujen. Oh ya nggak apa-apa, ayo nyoba. Dan ternyata nyujen daun tembakau itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi memang sulit. Jadi kalau kamu tidak bisa, maka ya daun yang kamu sujen itu akan rusak. Jadi makanya di tari Labako ini pun kita melakukannya juga berhati-hati, tidak dengan kasar menarinya. Kan ada kadang tarian itu yang sigra ini maksudnya energik. Jadi tapi energiknya itu cenderung kasar. Jadi kalau di Labako ini kita menarinya halus, karena penanganan terhadap daun tembakau itu kita juga tidak bisa semena-mena. Kita juga memperlakukan daun tembakau itu juga harus halus. Mengelus pun juga harus halus, karena kasar sedikit dia pasti akan sobek dan itu akan mempengaruhi di daun tembakau itu gitu. Makanya jadi anak-anak kami pun itu mereka juga harus paham, oh iya, menangani daun tembakau ini seperti ini. Maka dia mau tidak mau juga akan belajar bagaimana sih pertanian daun tembakau, bagaimana sih supaya tembakau ini juga bisa bagus ketika dijual, dia juga bisa berharga mahal seperti itu. Tadi apakah bisa dijelaskan runtutan gerakan tari dari tari Labako yang mana di situ disebutkan kan terinspirasi dari pertanian tembakau sendiri, Mbak Ninin? Jadi tadi di awal itu kita mengawalinya dengan dari memetik dulu. Jadi memetik daun tembakau, setelah memetik kemudian kita memilah-milah. Jadi memilah-milah dulu, oh ini daun yang bagus, ini daun yang jelek. Jadi daun yang bagus itu pun masih dibedakan berdasarkan ukurannya tadi. Oh, yang ukuran sekian ada di sini, ukuran itu ada tadi di gerakannya itu. Kemudian setelah itu daun itu dicuci, setelah itu dijemur. Juga ada itu tadi gerakannya. Dijemurnya itu dengan disujen itu tadi. Karena kalau kita lihat sampai sekarang pun juga kan masih banyak tuh kalau yang di daerah perkebunan tembakau ataupun di desa-desa itu kan yang dijejer-jejer dengan ditusuk itu. Nah, itu disujen itu menjemur daun tembakau itu. Sejauh Mbak Ninin mensosialisasikan terkait pelestarian tari Labako sendiri, bagaimana minat dari generasi muda pastinya berkaitan dengan tari Labako? Karena sejauh ini cukup minim untuk penari dari Labako sendiri dilihat di kancah umum begitu. Alhamdulillah sih kalau yang berminat, kalau saya melihatnya kan dari yang belajar kepada saya ataupun yang meminta untuk diajari tari Labako itu alhamdulillah banyak. Termasuk salah satunya yang tadi malam itu ada final Gusning, itu mereka juga minta belajar tari Labako ke saya. Jadi saya pikir masih banyak yang berminat untuk belajar tari Labako. Dan juga dari tari Labako itu sendiri,
itu ketika dia sudah diminati oleh generasi muda, apakah mungkin ketika tari lah bako yang awalnya tersegmentasi atau hanya ditampilkan ke momentum tertentu, hari-hari besar, itu menjadi sebuah tarian atau pertunjukan tari yang bisa dinikmati secara secara bebas begitu? Bisa. Jadi sebetulnya tari labako itu bukanlah tari yang disajikan secara khusus untuk sebuah acara, tidak, tapi dia bisa dipentaskan kapanpun dan dimanapun. Jadi seperti Porprov tahun kemarin itu kita juga mementaskan tari labako itu massal 1000 penari seperti itu. Jadi apapun acaranya tidak masalah. Sama seperti tari Remo Surabaya itu kan juga bisa dipentaskan untuk acara apa saja, di mana saja juga bisa. Labako pun juga sama. Jika tadi disebutkan bahwasanya Mbak Ninin sudah bergelut di kesenian tari labako ini sudah sedari lama begitu ya, hingga hari ini. Nah, apakah ada modifikasi ataupun perubahan-perubahan sejak awal hingga per hari ini berkaitan dengan gerakan ataupun penyesuaian terhadap zaman begitu? Kalau untuk saya sendiri, sampai saat ini saya masih tetap mengajarkan tari labako itu sesuai dengan gerakan yang asli. Jadi gerakan labako itu kan ada pakemnya. Jadi ketika labako itu dibuat awal sekali itu diciptakan, itu sebetulnya sudah ada perdanya. Cuman untuk saat ini perda itu tersimpan di mana saya juga kurang paham. Karena saat itu sih tersimpan di Pemda, dan itu ada perda mulai dari gerakan, kemudian musiknya, alat musik yang digunakan, dan juga pakaian ataupun kostum, itu semuanya sudah ada perdanya. Makanya meskipun perda itu sampai sekarang belum ditemukan, saya masih tetap berpegang teguh pada gerakan yang asli. Cuman ada beberapa teman itu yang memberikan modifikasi sedikit terhadap tari labako itu, asalkan tidak mengurangi nilai ataupun tidak mengubah makna dari gerakan tari labako itu sendiri, saya pikir tidak masalah, asalkan tidak melenceng dari makna tari labako itu. Jika boleh tahu, modifikasi seperti apa yang pernah dilakukan kepada tari labako ini? Kalau yang saya lihat sih teman-teman itu kadang misalnya ada yang merubah dari trisek itu yang seperti jalan tapi cepat itu ya. Nah itu ada yang dirubah menjadi megol misalnya begitu. Terus kemudian misalnya gerakan yang seharusnya duduk dibuat sambil berdiri, itu juga saya pikir tidak masalah karena mungkin itu berkaitan dengan pola lantai, perpindahan penari, itu tidak masalah. Yang penting artinya atau makna dari gerakan itu masih tetap sama gitu. Tadi kan sudah dijelaskan berkaitan dengan tari labako ini, gerakan-gerakannya dari awal sampai akhir itu terinspirasi dari pertanian tembakau, lalu juga tidak adanya modifikasi, adapun modifikasi namun tidak boleh mengurangi nilai yang ada. Nah, jika dikorelasikan dengan pertanian, itu kan tadi korelasinya pada dimulai dari pemetikan. Jika mulai dari pembibitan sendiri itu apakah juga ada di dalam tari labako ini? Jika masih di dalam pertanian di sawahnya begitu? Kebetulan kalau di tari labako ini kita tidak mulai dari pembibitan. Sebenarnya ada. Kalau memang mau ditambahkan itu bisa. Cuman kebetulan memang kita pada saat itu pencipta itu memulainya dari sudah memetik, sudah panen gitu. Jadi bukan dari mulai pembibitan atau penanaman, enggak. Nah, berkaitan dengan tadi kan adanya catatan berkaitan dengan bagaimana gerakan step by stepnya, lalu komponen-komponen dalam tarian itu yang hilang. Nah, jika hal tersebut apakah bisa diupayakan untuk pembuatan ulang atau seperti apa begitu? Upaya yang telah dilakukan sejauh ini oleh pemerintah ataupun para penggiat tari berkaitan dengan masalah tersebut seperti apa, Mbak Nini? Sayang sekali kalau untuk masalah itu kita belum pernah mencoba untuk memperbarui ya. Jadi saya sudah pernah mencoba memperbarui tapi kaitannya dengan musik, bukan kaitannya dengan perda ataupun yang lainnya. Cuman mencoba memperbarui lewat musik. Cuman ternyata
ketika saya mencoba untuk merubah dengan musik itu hasilnya tidak bisa sama. Sebetulnya kalau bisa dikatakan sama-sama, cuman apa ya? Jadi kayak menari itu kadang seorang pencipta membuat sebuah tari itu kan ada nyawanya sendiri. Jadi begitu ya. Jadi ketika kita mencoba untuk merubah itu terkadang nggak match. Ketika nggak match maka akan nyawanya juga berubah. Apa ya? Ketika dilihat itu entah menjadi tidak nyaman. Tidak nyaman itu mungkin dari musiknya kok malah gak enak, gerakannya juga kok jadi aneh, seperti itu. Nah, untuk mekanisme perubahan dari gerakan-gerakan tari ataupun modifikasi dari tari lah bako itu apakah ada mekanisme tersendiri? Seperti halnya apakah harus didiskusikan oleh para pencipta dari tari lah bako itu atau para penggiat tari atau seperti apa, Mbak Nining? Kalau didiskusikan dengan pencipta sudah tidak mungkin karena beliau kan sudah almarhum. Para pendahulu kami dari seniman-seniman yang dulu juga tergabung di proses pembuatan tari lah bako ini juga tidak mungkin karena beliau-beliau semuanya sudah tidak ada lagi. Jadi yang tersisa ya angkatan-angkatan kami. Jadi yang sebagai pelaku penarinya gitu. Jadi bukan senimannya. Kami kan saat itu hanya sebagai pelaku, bukan seniman pembuatnya gitu loh. Jadi kalaupun kita mau diskusi, ya kita diskusi sesama seniman saat itu gitu. Jadi menurut Mbak Ninin apakah perlu pembuatan ulang berkaitan dengan buku pedoman tari lah bako itu tadi? Karena kan mengingat bahwasannya tari lah bako ini kan perlu untuk terus dilestarikan. Nah, perlu nih adanya suatu bukti nyata untuk bagaimana nantinya generasi penerus itu melanjutkan kesenian dari tari lah bako sesuai dengan nilai-nilai ataupun kaidah-kaidah komponen gerakan yang seharusnya begitu. Nah, itu saya ingin ada seperti itu. Jadi insya Allah kalau memang diizinkan, tidak ada kendala dan bisa terlaksana, saya juga ingin membuat seperti itu. Jadi saya ingin membuat dokumen yang benar-benar mengangkat dari lah bako asli, dan kalau memang ada yang mau diperbarui maka kami akan berdiskusi dulu dengan sesama teman seniman yang pada saat itu juga ikut belajar bersama kami. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Baik, di sini juga ada rekan-rekan dari RJ2, mahasiswa dan juga peneliti yang saya rasa memiliki tanggapan berkaitan dengan bagaimana korelasi antara tari lah bako dan juga pertanian di Jember. Kepada hadirin, baik mahasiswa maupun para peneliti yang memiliki topik pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita, Mbak Nining, disilakan untuk mengangkat tangan.